Biaya perang Amerika Serikat di Iran membengkak hingga 29 miliar dolar atau setara lebih dari 500 triliun rupiah. Tapi kesepakatan damai belum terwujud juga hingga kini. Untuk membahasnya sudah ada pengamat intelijen dan keamanan UI Stanislaus Rianta. Selamat malam Mas Stanis. Selamat malam, Mas. Ini sudah ada informasi jadi biaya perang AS itu membengkak di Iran dari 25 miliar menjadi 29 miliar dolar Amerika Serikat. Artinya apa? Apakah AS akan mengakhiri perang atau seperti apa menurut Anda? Ya, dengan protesnya Kongres terkait membengkaknya biaya perang ya, pembengkakan sekitar 70 triliun, ini menjadikan bahwa operasi yang akan dicanangkan oleh Trump, operasi barunya yaitu Sledgehammer itu saya kira akan sulit untuk diwujudkan. Makanya ini Trump kelihatan memilih jalan lain bukan dengan perang tetapi dengan diplomasi, termasuk dengan mendekati Cina dan tentu jalur-jalur kanal-kanal diplomasi Amerika juga akan berkomunikasi dengan Iran untuk menggunakan jalan lain selain perang. Karena perang ini memang mahal, biayanya mahal, belum dihitung termasuk kerugian-kerugian seperti pesawat tempur yang jatuh, kemudian alutsista termasuk korban yang meninggal, ini banyak sekali kerugiannya. Dan Trump menghadapi ancaman besar jika tidak bisa membereskan ini karena persoalan anggaran ini sangat sensitif sehingga nanti akan berpengaruh terhadap pemilu sela yang akan dihadapi pada bulan November kalau salah nanti. Kalau misalkan AS mencoba untuk menempuh jalur diplomasi, apakah nanti akan ada apa istilahnya bisa menerima apa yang diajukan oleh Iran atau akan lebih mentolerir? Ya, saya kira tetap akan keras kepala ya, akan keras kepala si Trump ini. Trump akan keras kepala dan kemungkinan malah akhirnya ya dia akan menggunakan exit strateginya dengan hanya menyatakan bahwa perang telah usai, dia telah menang lalu pergi gitu saja. Seperti yang sebenarnya sudah diduga oleh beberapa para analis bahwa kemungkinan perang ini nanti akan selesai dan keduanya menyatakan menang walaupun faktanya kita lihat bahwa Iran itu belum bisa Amerika belum bisa mengalahkan Iran. Tapi ini kan isunya bergeser. Sejak hari pertama perang itu kan isunya kan nuklir, uranium. Tapi kesini isunya bergeser ke Selat Hormuz. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada ketidakkonsistenan terkait tujuan perang Trump. Nah, kalau tujuan perangnya tidak konsisten, tidak jelas ya akan sulit sekali untuk memenangkan pertempuran ini, perang ini. Kalau saat ini bergen position dari Amerika Serikat sendiri bagaimana menghadapi jalur diplomasi yang akan coba ditempuh dengan Iran? Ya, pasti ancaman dan menggunakan alutsistanya. Jadi menggunakan operasi Sledgehammer atau palu gudam ini kan menunjukkan bahwa Amerika ingin menggunakan kekerasan yang cukup besar dampaknya entah nanti dengan berupa pesawat tempur atau peluru kendali atau apa, tapi Amerika menunjukkan bahwa dia tidak main-main akan melakukan perang dengan eskalasi yang lebih besar. Tapi alih-alih Iran takut, Iran justru juga menyiapkan pasukannya, menyiapkan milisinya, dan kelihatan santai-santai saja untuk mau menerima perlawanan Amerika. Dan dari rilis dari informasi yang tidak resmi sebenarnya, informasi-informasi dari CIA menunjukkan bahwa alutsista Iran itu masih baik-baik saja, masih 70% masih utuh. Bahkan termasuk yang tadi kita tampilkan dipamerkan kepada publik untuk meyakinkan bahwa militer mereka belum habis, armada tempur belum habis. Ya, bahkan informasi yang saya dapat beberapa pangkalan peluru kendali di sekitar Selat Hormuz ada 33 itu sudah siap dijalankan. Dan sebenarnya kan Iran menggunakan taktik perang small war, perang kecil. Kalau kita ada jenderal Rusia dulu namanya Clausewitz itu yang ada teori small wars itu justru merepotkan. Jadi unit-unit kecil yang nanti akan menyerang Amerika, misalnya dengan menggunakan kapal di Selat Hormuz itu, Iran sudah menyiapkan armada untuk itu. Dan jangan dianggap bahwa yang kecil itu nanti tidak berbahaya, justru itu sulit untuk ditangkal, akan merepotkan. Jadi Iran mempunyai banyak senjata, mempunyai milisi yang kuat, dan dia mempunyai garda revolusi juga. Dan ini tidak mudah untuk dikalahkan Amerika dan tentu biayanya akan lebih besar lagi jika nanti melanjutkan perang dengan perang Sledgehammer ini. Kalau misalkan tadi exit strateginya pergi begitu saja dengan klaim kemenangan, baik yang dilakukan oleh Iran ataupun juga Amerika Serikat, bagaimana dampaknya nih kalau misalkan ke Kongres di Amerika Serikat? Ya sebenarnya kan Trump sudah pernah mengatakan beberapa kali ya bahwa dia telah menang, dia telah menghancurkan Iran, bahwa angkatan udara dan angkatan laut Iran telah lumpuh, tapi kan ternyata Iran masih
santai-santai saja pamer kekuatan, dan ini seolah-olah menegasikan apa yang dikatakan Trump. Tapi nanti seandainya nanti Trump mengakhiri perang ini atau mungkin jeda sementara tanpa batas waktu, perang akan dilanjutkan secara lokal akan dilanjutkan oleh Israel. Kemungkinan Ini kalau misalkan potensi jika perang berkelanjutan dan Amerika Serikat ikut serta nih, bagaimana biaya yang harus dikeluarkan oleh Amerika Serikat ke depan nih? ya, kita tidak tahu apa hubungan dekatnya Amerika dan Israel, apakah saling saling membantu, saling memberikan dana atau apa ya. Tapi lihat bahwa perang mungkin akan selesai secara fisik, tetapi permusuhan akan tetap terus terjadi. Nah, cara memelihara permusuhan ini eh, pasti ini pesanan Israel juga. Itu nanti dengan serangan-serangan kecil, eskalasi-eskalasi kecil yang tentu biayanya tidak sebesar perang. Dan kemungkinan itu akan terjadi, tapi dampaknya tentu tidak akan seluas seperti yang kita rasakan hingga BBM mahal dan apa mahal, itu tidak seluas seperti itu. Karena Amerika juga kena dampak bahwa ekonomi Amerika juga sekarang Oke. menjadi sekian ya, karena tekanan cukup besar. Baik, terima kasih untuk pandangannya ulasannya pengamat intelijen dan keamanan UI Stanis Laus Rianta.